Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, masuk hadirat Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita diberkati berlimpah-limpah. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh ada di hari yang baru lagi, minggu yang baru di tahun ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan buat kami semua, anak-anak-Mu, umat-Mu. Sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Bapa, kami mau beribadah kepadamu. Mari urapi kami dimanapun kami berada. Kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Ada pujian, ada penyembahan, ada ucapan syukur yang naik kepadamu Bapa dari tempat mana kami berada. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur Kau boleh terus menjadi sahabat kami memasuki tahun yang baru ini 2023. Kami percaya Engkau terus menyertai kami, menjadi sahabat kami, membawa kami, menuntun kami masuk terus di tahun yang baru ini. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, kami siap beribadah kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan amin. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu. Mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Katakan Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun
nyembahmu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu. Mari musik bawa kita lebih lagi ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu bagi kami. Terus bertambah-tambah anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus menjadi sahabat kami. Kami melalui tahun yang baru ini ya Tuhan. Oh, ralabasyaralabataka. Terima kasih banyak Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur setiap saat Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau kekuatan kami. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu. Ku memujimu Yesus. Ku memujimu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu yang ada di mana saja, mari angkat pujian, angkat syukur kita buat Tuhan, sebab Dia baik. Yesus sahabat kita. Mari sembah Tuhan, sembah Dia, sembah Tuhan. Yesus sahabatku, kekasihku. Yesus Tuhan, layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Oh ralabashangkana ralabo. Yesus Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau layak. Kami umat-Mu menyembah-Mu, kami umat-Mu memuliakan nama-Mu. Yesus Tuhan, segala-galanya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu angkat pujian, angkat syukur kita buat Tuhan. Haleluya, syukur Tuhan.
Yesus Tuhan, Engkau bawa kami terus memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya kami selalu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya raboshanda. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesusku. Syaralabata karalabaya rabo. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Oh rabasyanda. Amin Tuhan. Yes. Oh ralabalabaya rabosya karalabata karab. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah Mari angkat kedua tangan, bilang sama Tuhan, anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Anugerah-Nya terus berlimpah-limpah dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Tahun ini kami percaya anugerah-Mu terus berlimpah-limpah. Sebab itu kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami
percaya kami di hadirat-Mu, dipulihkan, disembuhkan, diberikan kekuatan yang baru daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji nama-Mu yang besar, dahsyat, berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Betapa dalamnya kuasa Tuhan bagi kita, amin. Kasih setianya setiap saat besar bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhan. Musik, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, kami alami sampai hari ini kasih-Mu, kebaikan-Mu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Sempurnalah kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Yes. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Sebab Dia Yesus Tuhan, Allah kita yang perkasa, yang berkuasa. Haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya.
kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Nyanyikan Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Nyanyikan, ajaiblah Kau, Yesus. Ajaiblah Kau, Yesus. Haleluya. Katakan amin. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan, dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia,
melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dan saya masih tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita beribadah hari ini dengan penuh sukacita. Dan saya percaya Tuhan Yesus hadir. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita semuanya dan memimpin kita. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita terus menyembah Tuhan. Kita terus datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus sungguh besar setia-Mu. Mari bilang sama-sama saya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik dan Engkau sungguh baik. Amin, ya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Boleh kita nyanyikan dari depan pujian ini sama-sama. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
beribadah di rumah-rumah, mari dengan kasih kepada Tuhan boleh kita angkat tangan sama Tuhan pagi ini. Bahkan sepanjang kita beribadah ini, biarlah tangan kita, wajah kita, hati kita naik kepada Tuhan. Tuhan, ini tahun yang baru, tahun 2023. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Bilang sama-sama saya, aku percaya janji-Mu bagiku pasti digenapi tahun 2023. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib. Mari angkat tangan kita sama-sama. Katakan buat Tuhan. Dengan iman katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kami percaya Tuhan. Kami semua percaya, sepakat. Sebab kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberkati kami. Sebab kami percaya di dalam Yesus ada kemenangan. Kami sepakat Tuhan, menyembah-Mu, memuji nama-Mu, siang dan malam, hanya Engkau Tuhan. Mari angkat suara sama-sama, menyembah Tuhan. Mendengarkan suara-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala raja, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan. Mari buka tangan, terima mujizat ini. Bilang, Tuhan, aku sudah disembuhkan hari ini. Aku sudah dipulihkan. Aku diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory to Jesus. Glory to Jesus. 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 Oh, pagi ini kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan, yang beribadah online. Sempurnalah kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami berserah kepada-Mu.
Kami berserah hidup kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ku percaya. Mari. Ku percaya. Sekali lagi. Ku percaya. Haleluya. Sama-sama mari katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita akan sama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Apa yang akan Tuhan sampaikan lewat firman-Nya pagi ini buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucap syukur. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Waktu di hari Minggu ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu hari ini. Dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Urapi semua kami yang mengikuti ibadah, yang mendengar firman Tuhan hari ini. Dan kami mau simpan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari katakan amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semuanya baik-baik. Kita semuanya sehat, diberkati, berlimpah-limpah oleh Tuhan. Amin. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ketiga. Kejadian 39 ayat yang ketiga berbunyi seperti ini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, cerita ini atau kisah ini mengenai seorang anak muda yang namanya Yusuf. Yusuf itu anak dari yang namanya Yakub, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yusuf itu punya banyak sekali saudara. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, cerita ini waktu Yusuf tinggal di rumah daripada Potifar. Ya, Potifar itu kalau kita baca Alkitab, kalau kita mendengar dari kisah ini, Potifar itu adalah seorang pengawal raja. Jadi orang terhormat, seorang pengawal raja. Yaitu Raja Firaun, pengawalnya Raja Firaun. Yusuf tinggal di rumahnya pengawal Raja Firaun. Ya. Nah, Bapak Saudara, Alkitab tulis bahwa setelah dilihat oleh tuannya. Jadi, Saudara, Potifar melihat Yusuf di rumah Potifar. Ya. Bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saudara, apa saja yang dikerjakan Yusuf di rumah Potifar itu berhasil dilihat oleh tuannya. Saudara, saya percaya ada kepercayaan yang dipercayakan oleh Potifar ketika dia melihat Yusuf bekerja melayani di rumahnya. Nah, saudara, kalau kita baca kisah ini, ada dua hal yang tidak dipercayakan kepada Yusuf untuk dilayani. Yang pertama, makan dan minum dari Potifar. Itu pertama. Tidak dipercayakan kepada Yusuf. Dan yang kedua, istri daripada Potifar juga tidak dipercayakan kepada Yusuf untuk diurusi, saudaraku. Selain daripada itu, Yusuf mengurus semuanya. Rumah tangganya, rumahnya, segala harta milik yang ada di rumahnya, bahkan segala harta milik yang ada di ladang, dimanapun punya daripada Potifar, itu dipercayakan kepada Yusuf. Dan Alkitab berkata, Yusuf berhasil untuk melakukan semuanya. Sebab dia disertai oleh Tuhan. Setuju katakan amin? Selain Yusuf rajin, selain Yusuf pandai bekerja, Yusuf pun disertai oleh Tuhan. Itu kunci. Nah, saudara, pagi ini kalau saya bisa berikan judul daripada khotbah ini adalah disertai oleh Tuhan. Yang mau disertai Tuhan dan setuju disertai Tuhan katakan amin. Haleluya. 2023, percayalah
bahwa kita semua, Bapak Ibu Saudara yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang hidup berkenan kepada Tuhan, pasti disertai Tuhan. Seperti Yusuf disertai Tuhan. Haleluya. Saudara, pertanyaannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Waktu saudara dan saya disertai Tuhan, waktu Yusuf disertai oleh Tuhan, apakah tidak ada masalah? Ya, saudara, apakah tidak ada pencobaan, tidak ada ujian, saudara? Apakah berlangsung begitu mulus saja seperti jalan tol tanpa hambatan? Oh, tidak. Ya, saudara, orang yang disertai oleh Tuhan pasti ada persoalan, ada masalah yang dihadapi. Saudara, tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa ujian, kadang-kadang kita jauh dari Tuhan. Kita tidak tahu barangkali dan kita mungkin tidak tahu kita ada di mana. Ya, kita tidak tahu juga keadaan kita seperti apa. Tapi kalau ada masalah, ada persoalan, sekalipun Bapak Ibu disertai Tuhan, saya percaya tetap kita akan melewati masalah dan persoalan itu. Setuju, katakan amin. Yang mau disertai Tuhan, angkat jempol buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudara, masalah pertama yang Yusuf hadapi, yang waktu saudara baca cerita Alkitab ini, ya, di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, ya. Kejadian pasal 50 ayat 20 ini masalah pertama yang dihadapi sekalipun dia disertai oleh Tuhan. Haleluya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara, ini perkataan daripada Yusuf. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya di Mesir. Waktu itu Yusuf sudah memegang pemerintahan, Yusuf sudah menjadi orang kedua di bawah Firaun. Ya, Mesir diberkati oleh karena Yusuf mengurus semua hal yang ada di Mesir waktu itu, dipercayakan Firaun. Lalu saudara-saudaranya dengar, ya, saudara-saudara datang kepada Yusuf. Saudara, apakah Yusuf marah? Saudara, kalau kita tahu cerita ini, Yusuf dibuang di sumur. Saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat. Sebelum Yusuf jadi orang terhormat di Mesir, pernah waktu bersama-sama beberapa tahun yang lalu, bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Waktu Yusuf bawa bekal, waktu Yusuf bawa persediaan buat saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba, lalu sampai di tempat bertemu dengan saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Mereka membunuh Yusuf, rencana membunuh Yusuf, dan mereka membuang dia di dalam sumur. Mereka yang jahat, mereka pulang kasih tahu sama ayahnya, papanya. Waktu sampai papanya tanya, mana Yusuf? Apa yang dikatakan? Yusuf sudah diterkam oleh singa. Dan ini bajunya, ya, bajunya sudah sobek, penuh dengan darah. Saudara, padahal Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Haleluya. Waktu mereka berjumpa dengan Yusuf, ayat ini jadi, ya. Yusuf berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Saudara lihat, ya, orang yang disertai Tuhan tidak akan terlepas dari masalah, dari persoalan. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Pada saat Yusuf menerima saudara-saudaranya, dia memberkati saudara-saudaranya. Alkitab tulis dia memelihara saudara-saudaranya. Dimulai dengan saudara-saudaranya merekakan yang jahat buat dia. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Saudara dengar baik-baik. Sekalipun saudara-saudara dekatnya yang ada hubungan darahnya dengan dia, mereka rekakan yang jahat buat dia. Tapi waktu Bapak Ibu Saudara dan saya sertai Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya, Tuhan tidak akan berdiam diri. Tuhan akan merekakan berbalik jadi kebaikan buat saudara dan saya. Hari ini apakah ada orang yang mereka-rekakan yang jahat buat saudara? Hari ini apakah ada orang yang merencanakan jahat buat saudara? Apakah itu saudara sekandung, ya? Apa itu saudara dekat? Apa itu kakak? Apa itu adik? Ya, apakah itu saudara-saudara seiman? Apakah hari ini saudara sedang melihat orang mereka-rekakan yang jahat buat saudara? Dengar baik-baik. Ya, kita disertai oleh Tuhan. Bilang sama-sama, saya disertai oleh Tuhan.
Tuhan akan mereka-rekakan menjadi baik kebaikan buat saya. Masa depan saya penuh dengan harapan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Setuju, katakan amin. Saudara, yang kedua, ya, ada lagi yang mereka-rekakan jahat terhadap Yusuf. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 17 dan ayat 18. Setelah saudara-saudara sekandungnya merekakan yang jahat kepada dia, dan Tuhan balikan menjadi merekakan yang baik buat Yusuf. Lihat ayat 17, dia bilang begini, Kejadian 39, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Perempuan itu maksudnya istri Potifar. Ya. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Lihat ayat 18, Bapak Ibu Saudara. Ayat 18 dia bilang seperti ini, tetapi nah, ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ya, saudara tahu cerita ini? Ya, jadi istri dari Potifar mengajak Yusuf untuk tidur dengan dia, ya, berselingkuh dengan dia. Tapi Alkitab tulis Yusuf bilang begini, bagaimana mungkin aku bisa berdosa kepada Allahku, kepada Bapakku dengan melakukan yang engkau mau, dengan melakukan apa yang engkau mau hari ini, mengajak aku tidur denganmu. Bapak Ibu Saudara, Yusuf komitmen kepada Tuhan. Ya, Yusuf tetap mau hidup kudus. Alkitab tulis dia lari keluar. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, Potifar, tante Potifar, ibu Potifar, istri Potifar sengaja ambil bajunya sebagai bukti. Ya, waktu suaminya pulang, dia ngomong sama suaminya. Lalu tanpa pikir panjang, suaminya masukkan Yusuf ke penjara raja-raja. Ya, haleluya. Saudara, lihat. Potifar atau tante Potifar ini, istri Potifar ini, mereka rekakan yang jahat kepada Yusuf. Tapi lihat, Yusuf komitmen kepada Tuhan. Yusuf putuskan bahwa dia tidak akan pernah melakukan dosa. Saudara, orang yang disertai Tuhan akan selalu diberikan rohnya yang kudus, roh Tuhan yang kudus ada dalam diri kita untuk selalu mengingatkan kita. Setuju, katakan amin? Haleluya. Dan pada akhirnya Tuhan membela Yusuf. Ya. Di penjara, Alkitab tulis Yusuf menjadi orang penting di penjara. Dia mengurusi semua raja-raja yang di penjara waktu itu. Lalu setelah keluar dari penjara, Alkitab tulis, saudara, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, di bawah Firaun. Ya, yang membedakan Yusuf dan Firaun hanya tahta. Firaun punya tahta, duduk di tahta. Tapi Yusuf yang mengatur semuanya. Seisi negeri itu diatur oleh Yusuf. Kenapa? Tuhan merekakan yang baik. Istri Potifar bisa merekakan yang jahat. Tapi Tuhan merekakan yang baik. Saudaraku, disertai Tuhan itu penting sekali. Ya. 2023 tanpa penyertaan Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Tetapi kalau saudara berkomitmen bahwa disertai oleh Tuhan, itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Kehidupan saudara, kehidupan saya selama 2023 pasti berhasil dan pasti beruntung. Setuju, katakan amin. Apa saja yang engkau perbuat, Alkitab tulis berhasil beruntung. Apa saja yang Yusuf perbuat, berhasil dan beruntung. Apa saja yang Yusuf kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Sebab Tuhan menyertai Yusuf. Begitu juga saudara dan saya. Apa saja yang kita perbuat tahun ini berhasil dan beruntung. Dan Bapak Ibu Saudara akan mendapat kepercayaan dari banyak orang. Orang-orang akan melihat lalu mempercayakan saudara untuk melakukan apa yang mereka tidak bisa lakukan. Seperti Yusuf. Haleluya. Yang mau disertai Tuhan dan rindu disertai Tuhan dan sudah disertai Tuhan dan terus akan disertai Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Haleluya, haleluya. Bilang sama-sama, saya disertai oleh Tuhan. Saya pasti berhasil dan beruntung. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya. Dan di tahun 2023, minggu yang kedua ini, biarlah kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Setuju, katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur dan banyak berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami pastikan, kami beriman, kami berdoa, yakin, percaya bahwa kami disertai oleh Tuhan. Dan kami terus Tuhan mengikuti-Mu. Kemanapun Engkau berada Tuhan, biarlah kami ada di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Tuhan terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami percaya sekalipun Tuhan kami menghadapi banyak hal di depan. Kesehatan, keuangan, pekerjaan, rumah tangga. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertai kami. Bilang sama-sama, Tuhan aku percaya Engkau menyertai aku. Engkau menyertai pekerjaanku. Engkau menyertai anak-anakku Tuhan. Engkau menyertai keluargaku. Orang tuaku disertai oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menyertai Yusuf, seorang anak muda, Tuhan, Engkau juga pasti menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapa kami bersyukur dan banyak berterima kasih kepadamu. Bapak Ibu Saudara mari buka hati. Kalau saudara mau angkat tangan, biar musik akan bawa kita naik. Tuhan kami lembutkan hati kami hari ini, tenangkan hati kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan Engkau melakukan bahagian-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang selalu mencari-Mu, yang selalu beribadah dengan tekun, setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini mari kami sehati Tuhan. Kalau ada yang sakit mungkin di rumah atau di rumah sakit atau di mana saja Tuhan, sakit perut, sakit kepala, sakit tangan, kaki, jantung, paru-paru, sakit telinga, sakit mata ya Tuhan. Penyakit-penyakit yang hari ini sedang menggerogoti hidup kami Tuhan, kami angkat tangan kami hari ini. Hanya kuasa bilur darah Yesus yang sanggup menyembuhkan kami. Bilang sama-sama, Tuhan aku percaya, aku sepakat. Hari ini aku terima kesembuhan. Kesembuhan bagi tubuh jasmaniku. Kesembuhan yang aku butuh, aku perlu Tuhan. Hari ini aku sembuh. Aku sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, keluarga-keluarga yang hari ini mungkin berantakan. Mungkin hari ini gak akur Tuhan, kami berdoa. Mari Tuhan, damai, sejahtera, sukacita, kasih-Mu. Tuhan Yesus, mari lawat keluarga demi keluarga. Lembutkan hati suami, lembutkan hati istri, anak-anak Tuhan. Biar kami bergandeng tangan. Selama 2023 ini kami disertai oleh Tuhan. Bapak terima kasih, berkati pekerjaan, berkati usaha,
berkati bisnis, berkati apapun yang kami sedang kerjakan. Tuhan, kami percaya, sepakat menerima keberhasilan, keberuntungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati gereja ini. Engkau memberkati GBI Gatot Subroto. Engkau memberkati GBI Emerald C4. Engkau memberkati gereja-gereja. Engkau memberkati pemerintahan bangsa kami. Tuhan memberkati Gadinias Residen. Tuhan memberkati kami semuanya. Pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Gembala dan ibu gembala diberkati berlimpah-limpah. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yuniko Nyotraharjo dan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan memberkati Pak Welia dan Ibu Molin, Kauntu dan keluarga besar. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu. Engkau baik dan sungguh baik. Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan persepuluhan bulan ini, persembahan syukur, persembahan umum. Tuhan, bubuhkan berkat di atasnya. Dan kami percaya, waktu kami memberi, kami akan diberi 100 kali lipat ganda. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Ini kami anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tangan saudara dan kita nyanyikan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari yang kedua tangan sama-sama katakan haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, melindungimu, menyinarimu dengan wajah-Nya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, sama-sama mari katakan amin. Shalom.